Kalau saya lihat harga batu bara kemungkinan akan, turun ya, kita perkirakan rata-rata akan berkisar di level 2.800, 280 per metrik ton ya, Newcastle ya. Itu lebih rendah daripada harga batu bara, Newcastle di 2022 ya, yang sempat mencapai angka $440 per metrik ton ya. Nah, jadi akan terjadi penurunan, ke 280, dan juga kita lihat harga CPO akan stabil, di level harga sekarang ya, sekitar 3.500 sampai dengan 3.800, ringgit Malaysia, per metrik ton ya. Jadi memang, perlambatan ekonomi Amerika atau mungkin akan terjadi resesi, kami prediksi, kami masih meyakini bahwa, akan terjadi resesi di Amerika dan Eropa yang melihat sejumlah data leading indicator di kuartal pertama. Kalau misalkan Amerika benar-benar terkontraksi secara annual basis di, katakan di kuartal kedua atau ketiga tahun ini, maka tekanan terhadap harga komoditas akan berlanjut. Tapi, ini akan dikompensasi dengan reopening China, di mana, pertumbuhan ekonomi China kemungkinan akan lebih tinggi dari proyeksi IMF sebelumnya. IMF pun sudah merevisi ke atas ya target pertumbuhan ekonomi China untuk tahun ini ya, bisa ke level 5,4% dari 4,4%. Nah jadi, kalau misalkan terus direvisi ke atas pertumbuhan ekonomi China katakanlah ke 6 sampai ke 8%, maka ini akan berdampak positif terhadap konsumsi, apa namanya, energi terutama batu bara dari Indonesia dan juga harga minyak dunia dan juga, harga komoditas seperti CPO dan juga nikel. Nah ini kemungkinan besar akan naik, dan ini kemungkinan akan membuat harga cenderung relatively tetap di level yang tinggi. Jadi sebenarnya kalau harga batu bara let's say katakanlah di average tahun ini di 250 sampai 280 per metrik ton itu tetap tinggi ya, karena puncak tertinggi komoditi boom terakhir di 2013 itu harga batu bara di $80. Jadi andai kata harga batu bara masih, atau harga batu bara turun ke $200 pun, itu masih sangat tinggi sebenarnya ya bagi ekonomi Indonesia ya, surplus masih akan terus berlangsung. Dan kalau kita lihat, kalau harga batu bara turun, kecenderungannya juga harga minyak dunia akan stabil atau bahkan cenderung juga ikut turun ya, di level 70 sampai 80. Artinya apa? Artinya secara term of trade itu akan Indonesia stable. Harga barang yang kita jual, walaupun turun itu juga akan diikuti oleh penurunan harga barang yang kita beli. Sehingga secara net kita masih akan tetap surplus tahun ini. Mmm. Karena kalau harga batu bara turun, harga minyak dunia pun kecenderungannya juga akan turun. Jadi kita masih bisa mempertahankan surplus neraca dagang. Nah, selama Baik. surplus neraca dagang itu masih berlangsung ya, itu akan bagus bagi Indonesia ya. Mhm. Jadi memang walaupun akan ada penurunan dari harga komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batu bara dan CPO, namun Anda melihatnya juga akan ada penurunan harga minyak dunia yang secara net juga akan masih surplus di neraca perdagangan di Indonesia ya, Anda melihatnya seperti itu. Namun juga tadi Anda menyebut, reopening China policy ini memberikan kompensasi tersendiri dari perlambatan ekonomi global. Seberapa kuat sebenarnya sentimen reopening China policy terhadap harga-harga komoditas andalan ekspor Indonesia? Silakan Mas. Ya tadi, tergantung seberapa cepat pertumbuhan ekonomi China tahun ini. Kalau pertumbuhan ekonomi China bisa tumbuh sekitar 7 atau 8%, kemungkinan kalau Amerika resesi, itu tidak akan terlalu berdampak banyak bagi negara eksportir komoditas seperti Indonesia ya. Jadi, ini akan mengkompensasi kemungkinan, 2/3 lah dari kalau misalkan Amerika dan Eropa itu resesi. Karena China ini kan ekonominya, sudah sekitar 25% dari Mmm. GDP global ya, secara nominal ya. Nah jadi kalau kita lihat, misalkan Amerika terkontraksi let's say 1 sampai 2%, Eropa itu terkontraksi katakanlah 1 sampai 2% ekonominya, sedangkan China masih bisa tumbuh, katakanlah di level, 7 atau 8% tahun ini, maka pertumbuhan ekonomi global itu masih bisa tumbuh sekitar 2%. Nah jadi secara overall total ekonomi global itu masih bisa tumbuh secara, di level 2%. Nah jadi artinya secara growth ekonomi global masih tumbuh positif. Nah kalau ekonomi global masih tumbuh positif tentu ini akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia ya. Mmm. Apalagi sudah sekitar, 30% ya ekspor impor Indonesia itu sudah,
terkoneksinya ke China. baik Sisanya sekitar 15-20% itu ke sekitar negara Asia Tenggara. baik. Nah, dan negara-negara Asia Tenggara ini pun kita lihat sudah apa namanya koneksinya ke China juga semakin besar setiap tahunnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini mungkin bisa mengkompensasi kalau andai kata Amerika ekonominya terus melambat dan Eropa ekonominya terus melambat bagi surplus neraca dagang kita.